Shalom, selamat Sabat untuk kita semua. Semoga sukacita Sabat ini boleh menjadi bagian kita. Amin. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan tanpa terasa rangkaian penyegaran rohani selama 4 hari ini telah kita lalui. Dan oleh kasih karunia Tuhan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Semua ini bukan karena kekuatan atau kemampuan kita, melainkan semata-mata karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, selama 4 hari ini Tuhan telah membuka kesempatan bagi kita untuk melayani di 5 titik pelayanan, yaitu 3 titik di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, serta 2 titik di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yaitu Kecamatan Lindu dan Kecamatan Kulawi Selatan. Sungguh merupakan sukacita melihat bagaimana Tuhan mempersatukan kita. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu meninggikan nama Yesus Kristus dan membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sepelayanan kita, yaitu hamba Tuhan Pendeta Muda Jeril Al-Sabat yang saat ini melayani di Kabupaten Pinrang, dan juga Pendeta Muda Prawira Idris yang saat ini melayani di wilayah Lindu, dan juga hamba Tuhan Pendeta Denli atau Pendeta Muda Denli Karaho yang saat ini melayani di wilayah Kulawi Selatan atau yang biasa kita kenal adalah di Gimpo. Dan tentunya kepada para misioneri, ya, Selin Cornelia, Saudari Nureni, dan juga Saudari Yuliana. Terima kasih atas semangat, pengorbanan, doa, dan kerja keras yang telah saudara berikan. Demikian pula kepada seluruh anggota jemaat yang telah mengambil bagian dalam setiap persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Kiranya Tuhan membalas setiap pelayanan dengan berkat-berkat yang limpah. Amin. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang istimewa juga, ya, kepada istri saya, Ibu Novi Martinus, yang telah menjadi MC, ya, luar biasa dengan penuh dedikasi, sehingga setiap rangkaian ibadah dapat berlangsung dengan hangat dan penuh dengan sukacita. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Hana Gultom yang juga sudah memberikan kesaksian, dan juga kepada Ibu Nora Purba yang sudah melayani melalui seminar kesehatan. Semoga penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan terus boleh menjadi bagian kita semua di dalam pelayanan kita. Lalu kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu dan undangan, para simpatisan yang telah hadir dari malam ke malam, baik yang mengikuti secara langsung di lokasi maupun yang bergabung melalui siaran online atau lewat YouTube. Kehadiran saudara menjadi sukacita, semangat, dan dorongan bagi kami untuk terus melayani. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, baik yang ada di Pinrang dan Makassar, yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Bahkan juga khususnya kepada adik saya, Heni Mariana, bersama suaminya yang saat ini ada di Malaysia, atas kasih dan perhatiannya dengan menyediakan bingkisan setiap malam, khususnya bagi peserta yang ada di kota Pinrang. Kiranya Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Dan terima kasih juga kepada keluarga Mama Fira, Mama Romi, Papa Gita, serta seluruh jemaat di Lindu dan Gimpo yang dengan sukarela membuka rumah atau gedung gereja sebagai tempat kita beribadah bersama. Keramahan dan kasih yang saudara tunjukkan merupakan berkat yang sangat besar bagi seluruh tim pelayanan. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya tentunya kepada Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, serta daerah misi Sulawesi Tengah
yang telah memberikan izin, dukungan, dan kepercayaan sehingga kegiatan penyegaran rohani ini dapat terlaksana dengan baik. Dan terima kasih secara khusus kepada hamba Tuhan Pendeta Charles Muaya selaku Sekretaris Daerah Misi Sulawesi Tengah yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mewakili pimpinan daerah pada acara penutupan di wilayah Gimpo dan Lindo. Kehadiran pendeta merupakan dukungan dan semangat yang berarti bagi kami. Sekali lagi terima kasih banyak pendeta. Tuhan memberkati selalu dalam pelayanan sebagai pimpinan di daerah dan juga tentunya diberkati bersama keluarga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Tatura sebagai gereja induk dari cabang Sekolah Sahabat Gimpo. Ya, hamba Tuhan Pendeta Nanaria dan juga para tua-tua jemaat, yaitu Ketua Ardim Parubak, ya, senang bisa bertemu lagi ya Pak Ketua, dan juga Ketua John Lori, ya, senang bisa bertemu. Bapak Markus Ramba juga, ya, dan juga tentunya Ibu Evelyn Lumowa. Ya, senang sekali kita boleh bertemu pada Sabat ini, ya. Dan tentunya seluruh anggota majelis serta seluruh anggota jemaat yang telah hadir dan mendukung ibadah Sabat hari ini. Tuhan memberkati ya pimpinan dan majelis jemaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beni Dayo, ya, yang telah menjadi motor penggerak dalam berbagai persiapan pelayanan. Ya, tentunya bersama-sama juga dengan Saudara Tein Dayo dan juga keluarga Ismail Panjaitan. Dan saya juga melihat Ibu Bondo juga terlibat di dalam pelayanan ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua, ya, dan terima kasih untuk pelayanan transportasi yang sudah diberikan. Dan kami juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu di Pinrang, Lindo dan Gimpo. Ya, saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, tetapi saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk pelayanan di mana sudah menyiapkan makanan, ya, untuk kita nikmati bersama selama kegiatan ini. Tuhan akan memberkati setiap jerih lelah dan pengorbanan yang telah diberikan. Dan tentunya secara pribadi kami sekeluarga juga mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kesempatan yang begitu indah untuk melayani dalam kegiatan ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada istri yang tercinta, ya, dan juga anak-anak kami yang telah memberikan dukungan doa, pengertian, serta kesabaran selama kami mempersiapkan pelayanan ini. Ya, kadang-kadang mereka ada yang dikonsultasikan, lalu kemudian saya selalu katakan, papi lagi sibuk nak, ya, nanti diurus, nanti diselesaikan. Ya, tapi bersyukur mereka semua boleh mengerti. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, program penyegaran rohani ini bukanlah sesuatu yang dipersiapkan dalam waktu singkat. Bersama tim pendeta dan misionaris, kami telah merencanakannya selama kurang lebih 6 bulan. Dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dari awal persiapan hingga malam penutupan ini, ataupun pada hari Sabat ini, hati kami dipenuhi rasa syukur. Kami menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menjamah hati banyak orang, dan beberapa jiwa telah mengambil keputusan untuk datang kepada Kristus. Memang pembicaraan kami waktu yang lalu bahwa dari bulan Januari sampai Juli, ya, kalau ada simpatisan yang sudah belajar Alkitab dan sudah mengerti dan rindu untuk dibaptis, jangan kita tunggu-tunggu, ya. Jangan tunggu sampai ibadah penyegaran rohani atau KKR ini dilaksanakan. Kalau mereka sudah terima, sudah percaya, tentunya kita harus berikan kesempatan mereka untuk menerima Yesus melalui baptisan. Jadi sekali lagi kita akan terus mendoakan jiwa-jiwa ini. Bahkan saya dengar ada satu jiwa lagi nanti yang akan mau dibaptis yang ada di Lindo. Hari ini tidak sempat hadir karena ada gangguan kesehatan. Tetapi dia begitu rindu hari ini kalau bisa dia juga akan dibaptis oleh hamba Tuhan. Dan tentunya
hamba Tuhan Pendeta Muaya yang sudah bersama-sama dengan kita hari ini. Nanti beliaulah yang akan mengatur dan siapa yang beliau akan utus untuk membaptis, atau mungkin beliau sendiri yang akan menangani baptisan ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku, akhirnya atas nama keluarga dan seluruh tim pelayanan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, termasuk mereka yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu namanya. Kami percaya Tuhan mengenal setiap nama, melihat setiap pengorbanan, dan tidak pernah melupakan setiap pelayanan yang dilakukan dengan kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian, melimpahkan damai sejahtera-Nya atas setiap keluarga, menyertai pekerjaan dan pelayanan saudara, serta memakai kita semua menjadi alat di tangan-Nya, ya, untuk membawa semakin banyak orang datang kepada Tuhan dan dipersiapkan untuk kedatangan-Nya yang kedua kali. Nah, saudaraku, Sabat ini menjadi penutupan dari rangkaian penyelenggaraan rohani yang telah kita ikuti selama 4 hari. Saya percaya tidak seorang pun yang hadir di tempat ini secara kebetulan. Tuhan telah mengatur setiap langkah kita sehingga kita boleh mendengarkan suaranya dari malam ke malam, bahkan sampai hari ini. Pada malam pertama kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Pada malam kedua kita belajar bahwa Tuhan menuntun kita kepada terang kebenaran. Pada malam ketiga kita belajar bagaimana Yesus menjawab doa-doa untuk keluarga kita. Dan Sabat ini kita melihat bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah bagi setiap anak-anak-Nya. Hari ini pada penutupan kebaktian penyelenggaraan rohani ini, kita akan menyimpulkan semua dalam satu kalimat yang sederhana dan penuh kuasa, yaitu Yesus adalah harapan kita hari ini dan selamanya. Saudaraku, harapan kita bukan terletak pada kekayaan, bukan pada jabatan, bukan pada kesehatan, bukan pada manusia, tetapi kepada Yesus Kristus, Tuhan yang memimpin hidup kita dari awal sampai akhir. Amin, saudara. Baik, sebelum kita renungkan nasihat firman Tuhan, saya ingin mengajak kita sekali lagi kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan sebentar dapat menguatkan kami untuk hidup lebih setia dan lebih dekat kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada Sabat ini saya ingin membawa pikiran saudara dan saya pada ayat tema saya di dalam Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan, memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kisah Yusuf, kita melihat perjalanan hidup yang sangat berat. Ia menerima mimpi dari Tuhan, tetapi sesudah mimpi itu datang penderitaan. Ia dibenci, ia dijual sebagai budak, ia difitnah, ia dipenjara, ia dilupakan. Bayangkan saudara, kalau kita menjadi Yusuf, mungkin kita akan bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Bukankah Engkau yang memberikan aku mimpi itu? Mengapa hidupku justru semakin sulit? Saudara, bukankah pertanyaan itu juga sering muncul di dalam kehidupan kita? Mengapa orang-orang benar mengalami penderitaan? Mengapa doa kita belum dijawab?
Mengapa jalan hidup terasa berat? Namun saya ingin katakan kepada saudara, melalui Yusuf kita belajar bahwa ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan tetap bekerja. Amin. Apa yang tampak menjadi akhir ternyata hanyalah awal dari rencana Tuhan. Luar biasa saudara. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Saudaraku, ketika Yusuf berada di dalam sumur, ia tidak tahu bahwa Mesir sedang menunggunya. Ketika ia berada di penjara, ia tidak tahu bahwa istana sedang menunggunya. Ketika ia menangis karena keluarganya, ia tidak tahu bahwa suatu hari keluarganya akan diselamatkan melalui dirinya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Hari ini mungkin kita hanya melihat air mata, tetapi sebenarnya Tuhan sudah melihat air mata itu ada sukacita. Hari ini kita melihat pintu tertutup, tetapi sebenarnya Tuhan sudah membuka pintu yang lain untuk saudara dan saya. Hari ini mungkin kita melihat persoalan, tetapi sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan jawabannya. Karena itu kita dapat percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum mengerti jalan-jalannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya membaca kisah Yusuf ini, saudara, saya selalu teringat perjalanan hidup saya sendiri. Saudara, saya berasal dari keluarga yang sederhana. Secara materi, orang tua kami tidak terlalu banyak uang. Orang tua kami hanya pegawai negeri biasa. Apalagi saudara, ketika saya mengikuti kebenaran Kristus ini, ketika ketika ayah saya tidak mengizinkan saya lagi tinggal di rumah dan mengatakan pergi kamu dari rumah ini, saya tidak memiliki apa-apa. Yang saya hanya miliki adalah Yesus. Walaupun saya waktu itu begitu susah secara fisik, secara mental, tetapi sebenarnya saya memiliki sukacita. Karena apa saudara? Karena saya sudah terlepas dari beban. Saya telah memilih hidup saya mengikut Yesus, dan itu adalah kebahagiaan dan sukacita saya secara pribadi. Walaupun saya tidak memiliki banyak atau tidak memiliki harta waktu itu saudara, hanya memiliki Yesus, tetapi hari ini saya belajar satu pelajaran yang besar, bahwa kemiskinan atau tidak punya uang bukanlah penghalang bagi rencana Tuhan. Amin saudara. Ya, kekayaan bukanlah jaminan kita untuk melihat rencana Tuhan ke depan. Kemiskinan bukanlah menjadi penghalang bagi rencana Tuhan untuk kita ke depan. Yang Tuhan perlukan bukanlah uang, saudara. Yang Tuhan perlukan adalah hati yang setia. Masih ingat? Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan kita yang lainnya. Jadi yang pertama saudara, yang sebenarnya yang kita harus cari itu adalah kebenaran Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang kita cari. Harta, seringkali kita sebagai manusia biasa, yang kita mau cari dulu harta, baru sesudah itu Tuhan. Jabatan dulu, baru Tuhan. Salah saudara. Yang harus kita cari dulu adalah Tuhan, kebenarannya saudara. Mungkin ketika kita sudah menerima kebenarannya dan kita mulai kelihatannya kita dalam hidup susah, banyak tekanan, tetapi sebenarnya kita ada damai saudara. Kenapa saya katakan ada damai? Sudah ada jaminan hidup. Kita tidak usah takut
kalau hari ini kita mati. Kita tidak perlu cemas kalaupun hari ini kita dikucilkan. Sebab ada sahabat sejati kita, yaitu Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Saudaraku, saya tidak pernah membayangkan, oleh karena kasih Tuhan, saya bisa menyelesaikan pendidikan di Esalama Bali. Saudara tahu sekolah Advent itu ya dikenal rata-rata mahal, saudara. Tetapi sekolah Advent itu adalah sekolah Tuhan. Tuhan ada di sekolah itu. Dan Tuhan akan memberkati semua siswa yang ada di sekolah itu. Bukan hanya student, tetapi orang tua mereka juga diberkati. Amin, saudara. Jadi kalau saudara punya anak, bawalah di sekolah Tuhan. Ada berkat yang istimewa. Tuhan akan berikan. Tahun 95 saya menyelesaikan pendidikan di Esalama Bali. Tahun 2000 Januari saya bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Kelabat. Tahun 2013 saya juga boleh mengecap pendidikan di sekolah kita, yaitu Adventist International Institute of Advanced Studies, atau biasa dikenal AIAS di Filipina. Saudara bisa bayangkan, banyak orang tua yang mengirim anak mereka di sekolah ini habis-habisan, jual kebun, jual rumah. Wow. Tetapi saudara, dari ketiga sekolah ini yang saya ikuti, saya tidak menjual apa-apa. Karena memang tidak ada yang saya jual, saudara. Tetapi semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Saya pikir ketika saya menyelesaikan pendidikan saya di AIAS, sudah cukup. Tetapi tidak, saudara, rupanya. Ternyata Tuhan saya membawa lagi ke tempat yang lain. Saya boleh merasakan pendidikan gereja kita. Dari bawah, menengah, sampai yang tertinggi. Tuhan membawa saya ke Amerika. Dan saya boleh merasakan bagaimana pendidikan yang ada di Andrews University dengan culture yang berbeda, saudara-saudara. Di sini bisa membuka mata saya lebar-lebar. Saya bisa melihat lebih luas lagi bagaimana budaya-budaya yang ada di dunia ini. Saudara, di Amerika ini saya mau katakan, seluruh bangsa ada di sini, saudara. Semua culture ada di sini. Ya, penduduknya hampir sama dengan penduduk Indonesia, saudaraku sekalian. Dan saya juga bisa melihat bagaimana kesibukan cara hidup orang Asia atau khususnya orang Indonesia dengan orang Amerika itu sangat berbeda, saudara. Jauh berbeda. Baik waktu mereka bekerja, baik waktu mereka menggunakan waktu istirahat, baik waktu mereka ke gereja, beribadah dan sebagainya. Tetapi saudara, saya tidak pernah membayangkan kalau ada yang mengatakan bahwa satu kali nanti saya akan ke Amerika. Mungkin saya tidak percaya. Dan mungkin saya katakan itu mustahil. Tetapi pada akhirnya, inilah jalan-jalan Tuhan. Banyak orang Indonesia datang ke Amerika. Tidak semua mereka melihat kebaikan Tuhan di sana. Bahkan ada juga yang mengatakan menyesal datang ke Amerika. Wow. Tergantung, saudara, cara kita melihat dan cara kita menikmati berkat Tuhan. Dan selalu prinsip saya adalah, kemanapun saya berada, saya selalu menikmati tempat itu dengan baik. Dan saya akan terus mempertahankan kesetiaan saya kepada Tuhan. Kalau orang mereka katakan bahwa tempat itu susah, saya jadikan tempat itu jadi senang. Dan tentunya, saudara, yang kami selalu buat bagi keluarga adalah
kami selalu terlibat di dalam pelayanan. Walaupun saat ini saya ada di dalam pendidikan, tetapi saya menggunakan waktu saya untuk melayani bersama dengan keluarga. Ya, ada 2 jemaat yang sementara ini saya layani, yaitu salah satu jemaat yang ada di Colorado dan juga salah satu jemaat yang ada di New York City. Saya bisa terbang ke sana kemari itu bukan karena kuat dan saya punya banyak uang, saudara, tidak. Semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi saudaraku, yang dibutuhkan di sini adalah berlakulah setia. Melayanilah dengan tulus. Maka Tuhan akan menambahkan apa yang kita perlukan. Teman-teman pendeta yang masih pendeta muda, ya, bekerjalah dengan tulus. Melayanilah dengan sukacita. Tidak usah pikir-pikir kapan saya diindeks. Bagaimana pendeta Muaya, ya? Tidak usah pikir-pikir. Bekerja saja, melayani dengan tulus. Semua ada waktu Tuhan yang kita tidak pernah pikirkan. Amin. Melayani saja dengan tulus, saudara. Lakukan dengan penuh sukacita. Maka Tuhan akan memberikan sesuatu apa yang kita tidak pernah pikirkan. Saudara, pernahkah Yusuf memikirkan bahwa satu hari nanti dia akan menjadi orang penting di Mesir? Tidak, saudara. Dia tidak pernah membayangkan itu. Mungkin saja ketika dia dibuang di sumur, hatinya begitu sakit. Dan apalagi ketika dia dijual, lalu kemudian dijadikan budak di Mesir. Mungkin waktu itu dia tidak mengerti. Tetapi saudaraku, karena Yusuf selalu berlaku setia, dia selalu jujur di dalam pelayanan, jujur di dalam pekerjaan, dimanapun dia berada, Tuhan telah memperhitungkannya dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, saudara. Ya, seperti Daniel dan kawan-kawan. Daniel dan kawan-kawan tidak pernah memikirkan bahwa satu kali dia akan dibawa ke Babylon. Dan satu kali mereka akan menjadi orang penting di Babylon. Mereka tidak pernah pikirkan. Tetapi karena mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka selalu memancarkan kasih Kristus di dalam dirinya. Dan pada akhirnya Daniel memperkenalkan Nebukadnezar kepada Tuhan melalui cara hidup mereka. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan? Apakah kita perlu tarik tangan mereka, saudara? Atau kita dorong-dorong, saudara? Tidak. Cara kita membawa mereka kepada Tuhan adalah melalui kehidupan kita setiap hari. Pancarkan kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Belajar mengampuni sama seperti Yesus mengampuni kita. Saudara bisa bayangkan, sampai hari ini kalau saudara ada yang saudara benci, aktif kita melayani, kita berkhotbah, tetapi ada orang yang kita tidak senangi, kita benci sampai hari ini. Itu bukan berkat, saudara. Tetapi ketika kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itulah salah satu cara kita membawa orang itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Iya. Khotbah tadi malam, tugas kita adalah apa, saudara? Membawa orang itu kepada siapa? Kepada Yesus. Andreas sudah melihat Yesus. Andreas sudah melihat Yesus sebagai Mesias. Ia mengajak saudaranya Petrus untuk melihat Mesias. Nah, bagaimana kita mau membawa orang lain kepada Yesus
sedangkan kita sendiri tidak pernah melihat Yesus. Nah, ini teologianya terlalu tinggi, saudara ya. Maksud saya adalah begini. Bagaimana kita mau menunjukkan kehidupan Yesus, sedangkan selama ini kita sudah menjadi pengikut Yesus, tetapi kita tidak pernah menunjukkan kasih Kristus itu dalam hidup kita. Berarti itu artinya apa, saudara? Artinya kita tidak melihat Yesus. Kita tidak merasakan kasih Yesus. Kalau saudara dan saya sudah merasakan kasih Kristus, sudah mengecap kasih Kristus, jangan hanya saudara yang mengecap kasih itu, tetapi berikanlah juga kepada orang lain. Betapa indahnya ketika saudara dan saya mengecap kasih Kristus itu. Amin, saudara. Dan saya percaya kita semua yang hadir di dalam ruangan ini, baik yang ada di Gimpu maupun yang ada di Pinrang, bahkan saudara-saudara dimanapun Anda berada yang sementara menyaksikan channel ini. Saudaraku, mari kita bawa saudara-saudara kita kepada Kristus melalui kehidupan kita secara pribadi. Ya. Sekali lagi, pengetahuan tentang kebenaran itu penting juga. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kebenaran itu hidup di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudaraku, Kejadian 50 ayat 20 menjadi puncak kisah daripada Yusuf. Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dan kebaikan itu bukan hanya supaya Yusuf menjadi penguasa di Mesir, tetapi supaya banyak orang diselamatkan. Melalui Yusuf, bangsa-bangsa dipelihara, keluarga Yakub diselamatkan, dan garis keturunan Mesias tetap terpelihara. Itulah rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh Alkitab menunjukkan kepada satu pribadi. Sekali lagi, seluruh Alkitab atau secara keseluruhan Alkitab itu menunjukkan hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yusuf hanyalah bayangan, Yesus adalah penggenapannya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yesus juga ditolak oleh bangsanya sendiri. Yusuf menderita untuk menyelamatkan keluarganya, Yesus juga mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh dunia. Karena itu harapan kita bukan pada Yusuf, tetapi harapan kita pada siapa, saudara? Yesus Kristus. Dialah yang sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 malam atau 4 hari ini Tuhan telah berbicara kepada kita. Tuhan memberikan kita kesempatan kedua. Lalu kemudian Tuhan menunjukkan terang kebenaran. Dan sesudah itu Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Dan saat ini Tuhan telah menyatakan rencananya kepada kita ke depan. Ya, kita tidak tahu. Saat ini mungkin kita lihat pendeta muda Prawira sebagai pendeta muda yang ada di Lindo. Tapi satu waktu kita tidak tahu, ke depannya dia sudah jadi ketua daerah di daerah Misi Palo. Tapi itu kalau pendeta Muaya sudah pensiun. Ya, kita tidak tahu satu hari ke depan pendeta muda Denli yang sekarang ini melayani di Gimpu. Tapi satu waktu kita lihat dia sudah menjadi pembicara terkenal, jadi evangelis terkenal, bahkan sudah berada di UNI memimpin salah satu departemen. Kita tidak tahu, saudara. Rencana Tuhan itu selalu ada pada kita. Hari ini Tuhan mengajak kita mengambil satu keputusan. Percayalah kepada Yesus. Ikutilah dia. Tetaplah setia kepadanya. Karena Yesus adalah harapan kita hari ini dan selama-lamanya.
Tidak ada harapan yang lebih besar daripada hidup bersama Kristus. Tidak ada masa depan yang lebih indah daripada kerajaan sorga. Jadi maksud saya begini tadi, saudara, tidak usahlah kita cari-cari apa yang ada di dunia ini, ya, karena semuanya itu adalah semu dan sementara. Yang harus kita cari di atas dunia ini adalah kerajaan sorga. Jangan membiarkan diri kita jatuh oleh karena jabatan. Jangan, saudara. Ya, kita tidak tahu pendeta Jeril Al-Sabat saat ini melayani di Pinrang. Tapi kalau Anda melayani dengan tulus, Tuhan akan mempercayakan Anda pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan apa itu, saudara? Penarikan jiwa. Tuhan akan mempercayakan kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar di dalam membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan selalu punya rencana untuk kita. Bekerjalah dengan setia. Setialah kepada Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran yang kita sudah terima, hidupkan itu dalam kehidupan kita. Berlakulah setia, berdiam dirilah dan berlakulah setia. Kata Pemazmur 37 ayat 3. Berlaku setia, saudara. Tuhan akan menuntun kita. Karena tujuan utama kita bukan di dunia ini. Saudara, tujuan saya bukan di Amerika ini, saudara. Mungkin satu waktu saya akan kembali lagi. Apakah saya setelah selesai pendidikan? Atau kapan? Biarkanlah itu mengalir dan Tuhan akan selalu menjaga, melindungi kita. Saudaraku, Tuhan selalu punya rencana bagi kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Memberkati keluarga kita dan memberkati orang lain. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang masih memikul beban. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masa depan yang belum jelas. Tetapi hari ini Yesus berkata, percayalah kepadaku. Kalau Tuhan telah memimpin hidup saudara sampai hari ini, mengapa saudara ragu menyerahkan masa depan kepadanya? Kalau Tuhan telah memelihara saudara selama ini, mengapa saudara takut mengikuti Dia sepenuhnya? Kalau saudara ingin memperbarui komitmen kepada Kristus, kalau saudara ingin mempersiapkan diri menerima baptisan, kalau saudara ingin berkata, Tuhan, aku ingin hidup sesuai dengan rencanamu, saudaraku, jangan ragu datang kepada Tuhan. Berlakulah setia. Ikutilah apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya ini adalah doa dan harapan saya pada hari ini. Semoga kita semua boleh diberkati. Kita semua boleh dituntun untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami baru saja mendengarkan pengalaman satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Yusuf. Di mana Tuhan, Engkau telah menjaga dan melindungi, memelihara, memberkati, bahkan Engkau sudah menjadikan menjadi berkat bagi keluarganya. Dan bukan hanya itu, bagi bangsanya. Dan tentunya kami percaya juga bahwa Tuhan punya rencana bagi kami. Tuhan punya rencana bagi kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang lain, dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Olehnya itu ya Tuhan,
pakailah kami. Jadikanlah kami pelayan-pelayan-Mu yang setia. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir pada hari ini, yang sementara menyaksikan channel ini, baik di Pinrang, baik di Gimpu, maupun saudara-saudara kami di mana saja yang sementara mengikuti siaran ini. Tuhan, hanya Engkaulah yang mengetahui keadaan mereka. Hanya Engkaulah yang mengetahui apa yang mereka rasakan. Dan hamba-Mu memohon, jika mereka saat ini bersusah hati, hiburkan hati mereka. Jika ada di antara saat ini yang masih ragu tentang kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menumbuhkan iman mereka. Dan biarlah iman mereka semakin hari makin bertumbuh. Dan setiap kali mereka membaca firman-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan pengertian. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Ketika kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita semua, dan saya ucapkan selamat hari Sabat.